Menurut saya begini, Pak Mahfud di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah Bang, itu di judicial review pasal dinasti di Undang-Undang Pilkada Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK, channel keren keras. Kali ini kita akan menyaksikan statementnya Bung Hasan Nasbi, yang mana Bung Hasan Nasbi ini membongkar semua apa yang pernah dilakukan oleh Pak Mahfud MD pada masa menjabat sebagai hakim ya. Hakim. Di situ Pak Mahfud membuat keputusan-keputusan ya yang sama seperti dia bicarakan beberapa waktu yang lalu tentang keputusan-keputusan MK yang dianggap merusak konstitusi. Nggak usah berapa lama, langsung aja kita saksikan videonya. Saya mengundang Bro Hasan ke sini untuk membicarakan ada ruang publik yang berpendapat seperti ini. Makanya saya pengen luruskan bahwa dalam soal politik ini nggak boleh ada judgement moral. Saya yang benar, orang lain yang salah Bang. Nggak ada judgement moral kayak gitu Bang. Ini kan semua perjuangan kepentingan Bang. Jika kemudian ternyata bahwa yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara logika dan etik berikut dengan seluruh mekanisme perundang-undangan, bahwa ini adalah untuk kepentingan satu dua pihak dalam skala yang sangat kecil, itu juga kita Bang, harus bersikap kalau saya mau maju pilpres dan saya merasa mampu untuk menjadi calon wakil presiden, saya nih, saya terkendala umur saya, boleh nggak saya judicial review ke MK Bang? Oh boleh. Itu perjuangan saya. Apakah saya jelek gara-gara itu Bang? Tentu saja tidak. Tentu saja enggak. Kenapa kalau orang lain perjuangan itu jadi jelek? Kalau kemudian ternyata di dalam kenyataannya, di dalam prosesnya, dan ada orang yang bisa menelisik itu, bahwa itu tidak berdiri sendiri, kemenangan dan atau peluang itu, apakah kemudian juga kita harus terima begitu saja Bro? Itu proses lain Bang. Apakah perjuangan saya itu jelek Bang? Oh enggak jelek kan? Sama sekali tidak. Jadi orang lain berjuang untuk itu juga enggak jelek kan? Sama sekali tidak. Nah, tapi lagi-lagi, sorry kalau itu clear, saya setuju. Kalau itu saya setuju. Iya. Saya Akbar Faisal, anak seorang tentara berpangkat rendah, pengen menjadi presiden, boleh dong. Iya. Hasan Nasbi, anak entah siapa gitu, pasti orang terhormat, boleh dong. Tapi ketika saya memperjuangkan itu, Anda memperjuangkan itu, tetapi menggunakan mekanisme yang tidak bisa diukur dan bisa diterima dengan logika-logika publik kita, apalagi ada sadar pelanggaran di dalamnya, dan itu dikatakan oleh para pihak, menurut saya pada bagian ini kita perlu berdebat. Tapi itu kan sudah putusan pengadilan. Oh iya, kalau itu sudah selesai. Sudah putusan pengadilan kan Bang? Iya. Jadi maksud saya begini, orang melabel ketika tidak sesuai dengan pikiran dia, semua melanggar etika, semua jahat, semua jelek, semua berdosa. Sementara kalau giliran dia, jadi gini, ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu Bang. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Begitu nggak kejadiannya? Orang-orang yang sama nih, ketika putusan MK nomor 90 tahun 2020. Ini 90 tentang Gibran. Tentang Gibran. Oke. Itu semua orang ini pengen batalkan itu. Tentang Pak Gibran, dia sudah terpilih. Iya, maksudnya pokoknya tentang usia calon presiden, wakil presiden, kalau tidak dimaknai sedemikian, itu semua orang pengen batalin Bang. Nah ketika ada putusan MK nomor 70, orang-orang yang dulu pengen ngebatalin ini, pengen ini dipertahankan Bang. Sama-sama putusan MK Bang. Gini Bro, supaya kita terukur, kita punya diskusi, yang kita bicarakan ini tentang mekanisme kemudian bagaimana keputusan itu diambil. Nah ini kan konspirasi bagaimana keputusan. Siapa yang membangun konspirasi itu? Iya, semua yang teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang bangun konspirasi. Ini diintervensi lah sama paman, ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat dan tanpa ada paman, ketika putusan ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putusan ini bukan nggak di judicial review deh Bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK Bang. Putusan nomor 90 itu. Keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor 90.
Abang bisa cek loh. Saya agak confused bagian itu. Abang bisa cek loh putusan MK-nya itu. Saya cuma lupa nomornya aja. Digugat lagi nih putusan MK nomor 90 ini digugat lagi ke MK karena udah jadi undang-undang kan? Iya, digugat lagi sekarang. Bukan, waktu masa Pilpres digugat lagi. Diputuskan oleh hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Memang perkuat itu. Kita apa namanya itu agak banyak sekali masalah yang sedang saya mencoba untuk konfirmasikan ke Bro Hasan sebagai kepala komunikasi presiden. Kita memperdebatkan itu panjang lebar. Ya. Sekarang kita maju selangkah karena waktu terbatas. Menyangkut dengan ini yang agak mengkhawatirkan saya sebenarnya tentang hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ada yang mengatakan sudah mulai ada keributan segala macam. Coba jelaskan ke kami, Bro. Saya berikan ruang kali ini Anda menjelaskan dalam versi istana sebenarnya ada apa? Enggak ada apa-apa kan sebenarnya ya? Atau memang ada apa-apa? Iya sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman saya memahami ada orang yang punya harapan-harapan ada apa-apa. Ini semua yang sangat baik, semua yang sangat smooth. Bahkan Pak Jokowi memfasilitasi, menyiapkan dukungan-dukungan untuk pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya ini bisa jadi benchmark loh Bang. Tradisi peralihan kekuasaan di Indonesia belum pernah seperti ini. Ketika presiden yang mau selesai menyiapkan kebutuhan presiden berikutnya. Ini pertama kali Bang. Kalau ini berlanjut lagi 5 tahun, 10 tahun lagi ini bisa jadi tradisi yang bagus nih. Nah terus orang, ya mungkin adalah beberapa kalangan yang berharap ada apa-apa. Kemudian membangun sebuah teori begini-begini. Yang paling dahsyat itu menurut saya ketika di acara Rapimnas Gerindra. Kita nonton itu. Kan kelihatan gestur, kelihatan ekspresi, kelihatan bagaimana cerianya mereka berdua, bagaimana mereka berdua bertukar pujian, dan menurut saya itu bukan pujian yang dibuat-buat. Itu kan sebenarnya mau ditutupi pakai apa? Mau ditutupi pakai apa? Gini, kalau ada perbedaan Bang, saya sama abang nggak pernah musuhan, nggak pernah bertengkar, tapi kita pasti ada perbedaan kan Bang. Beda dua manusia itu pasti ada perbedaan. Tapi ini bukan hal-hal yang prinsipil. Karena presiden yang sekarang itu betul-betul dengan tulus, dengan ikhlas menyiapkan fondasi buat presiden berikutnya. Bahkan anggaran Bang, untuk tahun 2025 mungkin baru kali ini, anggaran prioritas presiden berikutnya disiapkan oleh presiden hari ini. Udah dimasukin? Udah dimasukin. Yang kemarin 8 program prioritas itu disiapkan. Dulu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan Bang. Maksudnya program prioritasnya belum ada di tahun 2024 itu belum ada di tahun 2014. 2015 belum ada. Nah kalau 2014 itu di tangan saya. Abang sadar kan di tim transisi sama sekali kosong kan gitu. Karena ini nggak kosong. Bahkan program prioritasnya Pak Jokowi ini, misalnya IKN, dikasih bottom line aja dulu. Makanya orang suka berteori, ini IKN tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Anggarannya cuma 100 sekian miliar. Padahal ini Pak Jokowi siapin semuanya ya? Pak Jokowi siapkan semuanya kecuali IKN itu dikasih bottom line aja Bang. Seperti apa anunya? Iya 165 miliar atau apa. Kan padahal anggarannya pasti triliunan. Jadi itu bottom line aja supaya bisa jalan dulu. Nanti ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo punya BA-bun kan Bang. Jadi dia nanti akan tentukan ini berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Ruangnya di Pak Prabowo nanti. Berarti tahun anggaran depan? Ya. Oke. Gitu. Jadi tahun 2025 nanti Pak Prabowo yang tentukan pembangunan IKN jumlahnya berapa. Nggak di fait accompli sama Pak Jokowi Bang. Ini kan indah Bang. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi bisa aja kan Bang tiba-tiba fait accompli misalnya. Pokoknya pembangunan IKN saya gedein deh. Pembangunannya Pak Prabowo biar Pak Prabowo yang tentukan belakangan. Ini enggak. Program prioritasnya Pak Prabowo dikasih semua Bang. Dikasih anggarannya semua itu diutamakan. Pembangunannya Pak Jokowi yang mau dilanjutkan dikasih bottom line aja. Biar nanti Pak Prabowo yang ngasih berapa yang harus ditaruh di situ. Indah sekali sebenarnya. Terus orang mikir ada masalah Bang. Ada jarak, ada pertengkaran. Menurut saya ini terlalu dibuat-buat. Kalau sebagai sebuah harapan dari orang yang hari ini pengen melampiaskan unek-unek, melampiaskan sakit hati, ya silahkanlah. Tapi kalau dari saya mau mengatakan ini transisi yang luar biasa. Nggak ada apa-apa sama sekali ya? Transisi yang luar biasa. Bukan nggak ada apa-apa, dinamika ada lah Bang. Tapi ini transisi yang luar biasa. Bagaimana kami publik harus memahami tentang Kim ya? Silakan diminum. Tentang Kim yang tampaknya ada orang mengatakannya bubar jalan. Saya mungkin lebih memilih kata moderat.
tidak berjalan seperti yang seharusnya, terutama di beberapa daerah. Itu harus kita maknai seperti apa? Loh, saya agak susah bicara soal politik Kim ini Bang. Kepala kantor kepresidenan soalnya Bang. Kenapa emang? Nggak ngurusin politik. Nggak ngurusin politik pilkada. Ya, aku lupa. Ternyata harus bicara tentang, oke. Ya, atas nama pemerintah saya bisa bicara lah. Saya bisa menggambarkan yang saya tahu sependek perjalanan saya bersama pemerintah. Yang saya tahu tentu saya bisa sampai. Tapi kalau bagian politik praktis ya, politik pilkada dan segala macam mungkin saya tidak bisa masuk ke sana. Bagian ini kenapa sampai saya tanyakan karena ada orang yang mengatakan bahwa lagi-lagi ya teman-teman kita juga sih, para analis dan para pengamat itu yang mengatakan bahwa tampaknya pada Kim yang tidak berjalan seperti adanya itu menandakan bahwa agenda Pak Jokowi untuk akhir pemerintahannya itu tampaknya tidak berjalan. Dan pada beberapa bagian yang dimaksud agenda Pak Jokowi itu yang bagian mana? Kita dengar bahwa Pak Jokowi ingin agar kemudian kaki-kakinya masih ada di daerah-daerah. Maka ada beberapa kandidat yang tampaknya harus menang. Saya sebut salah satu contohnya di Jawa Tengah misalnya, ya kan? Kita dengarlah itu, bro. Ya, sebagai masyarakat politik kan kita bacalah itu. Nah, dengan tidak jalannya itu, maka kemudian dikatakan bahwa tampaknya tidak berjalan lancar. Pada bagian tertentu, ada yang mengatakan bahwa ini membuat posisi Pak Prabowo menjadi rumit. Di satu sisi dia ingin menghargai pertemanan dengan Pak Jokowi, tetapi efek politik dari peristiwa-peristiwa itu mau tidak mau mempengaruhi perhatian dia. Apa jawaban Anda? Menurut saya yang soal pilkada ini semua pihak sudah terima. Menurut saya ya. Saya tidak mau masuk ke dalam bagaimana mereka membentuk sebuah koalisi dukungan dan segala macam untuk pilkada. Tapi menurut saya ini kan proses demokrasi yang nggak kalah pentingnya, Bang. Proses demokrasi yang juga nggak kalah besarnya pilkada ini. Memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik di daerah itu juga nggak kalah pentingnya untuk menuju Indonesia Emas itu, ini nggak kalah pentingnya itu. Presiden yang bagus penting, tapi kepala daerah, gubernur, bupati yang bagus itu juga nggak kalah penting. Serentak lagi lebih dari 500 pemilihan yang akan kita jalani. Jadi ini fokus yang akan jadi jadi perhatian masyarakat. Tapi resource-nya memang kan terbatas, Bang. Resource itu terbatas, Bang, karena kader-kader terbaik mereka mungkin sudah ikut pilkada kemarin, ikut pileg kemarin, Bang. Kader-kader politik terbaik sudah pada ikut pileg kan, dan yang terbaik-terbaik itu memang sudah lolos jadi anggota DPR kan, dan resource mereka juga mungkin habis kan, Bang. Exhausted yang kayak gini-gini. Jadi ketika misalnya nyari calon itu juga mungkin nggak gampang. Tapi kalau misalnya ada beberapa terbuka peluang, ada orang-orang lain yang coba masuk, itu juga mungkin nggak bisa dihalangi, Bang. Jadi menyatukan ini, ya, atau kemudian membuat ini, ya udahlah kita sama-sama, tapi kita dua calon, itu juga mungkin terbuka, Bang. Hari ini terbuka, karena apalagi syaratnya sekarang sudah mulai turun nih. Tidak lagi 20%, tapi 7,5%, ada 6,5%. Sudah turun jauh. Jadi terbuka peluang untuk itu. Dan tapi kan kita lihat nggak ada keberatan dari pihak manapun, Bang. Dari pihak Kim nggak ada keberatan, dari pihak misalnya diduga-duga nih Pak Jokowi pengen menaruh orang-orang, juga nggak ada keberatan soal itu. Jadi kita ngelihat juga dengan proses yang ada ini, kalau memang ada, Bang, ambisi-ambisi itu pasti kelihatan orang yang keberatan kan, Bang. Ini nggak ada yang kelihatan keberatan, Bang. Santai-santai aja semua dan nggak ada gaduhnya sama sekali gitu. Setelah itu semua kelihatan smooth sama sekali. Jadi menurut saya semua bisa terima dengan baik gitu. Soal apakah kemudian sikap tidak keberatan atau menerima itu karena setelah ditimbang-timbang tak ada gunanya juga ribut-ribut, ya mungkin itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Tapi pada faktanya tidak ada yang keberatan kan. Tidak ada yang keberatan dan nggak ada yang marah-marah nih soal ini. Ya, saya ada dua pertanyaan terakhir dari diskusi kita yang sangat benar ini, bro. Pertama itu adalah gini. Lagi-lagi penonton kita itu suka pada peristiwa. Ada banyak orang, baik yang terbuka maupun tidak terbuka, yang secara terang-terangan mengatakan kecewa dengan Pak Jokowi. Bahasa lugasnya seperti itu. Dalam bahasa yang sedikit agak ribet, mengatakan gini, kenapa Pak Jokowi berubah bahkan pada 1 tahun terakhir, bahkan pada saat legacy yang hebat itu bisa dipertahankan. Dan beberapa narasumbernya itu sangat ekstrim. Di tempat saya ini, di forum saya juga, Pak Mahfud itu pada
podcast yang terakhirnya itu kebetulan kami collab itu bahkan sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab total pada semua kerusakan ini. Saya sejujurnya menjadi sedih ya. Di satu sisi kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menciptakan banyak prestasi juga. Terkhusus sekali infrastruktur. Sekedar mengingatkan bro, di tim transisi dulu 2014 saya yang namanya infrastruktur bidang saya. Jadi saya merasa ya agenda-agenda itu tercapai. Tapi banyak bagian juga tidak. Dan yang menyuarakan ini adalah orang-orang yang pernah bersamanya. Saya tidak perlu menyebutkan banyak nama lagi yang lainnya. Coba sampaikan kepada kami. Anda harus memitigasi nantinya ini seperti apa? Ya, kalau saya sih memang posisinya orang-orang yang keberatan tadi itu. Orang-orang yang melihat ini harus tanggung jawabnya Pak Jokowi ini. Itu mungkin sebenarnya orang-orang yang juga perlu ikut tanggung jawab, Bang. Ya harus fair dong, Bang. Misalnya cuma 1 tahun dia terakhir sama Pak Jokowi, kemudian yang salah cuma 1 tahun terakhir, 9 tahun terakhir nggak ada salah gitu. Dia juga harus fair dong. Ada orang yang di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Jika kemudian logikanya dibangun bahwa 9 tahun itu Pak Jokowi excellent, terus tiba-tiba 1 tahun terakhir, tetapi satu tahun kemudian Pak Jokowi merusak apa yang telah dibangunnya sendiri pada beberapa bagian yang sudah kita diskusikan, itu nggak bisa diterima juga logika itu. Merusak itu definisi mereka karena bertentangan dengan maunya mereka atau gimana Bang? Enggak, seperti yang kita kan bahas tadi soal hukum misalnya gitu. Iya, kalau misalnya gabung ini, tapi misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Ganjar misalnya, dengan putusan MK yang sama, dan kemudian menang. Menurut orang-orang itu rusak. Makanya saya bilang ini perdebatan relatif sekali Bang. Nggak bisa dikasih dengan judgement moral. Saya nggak pernah terima judgement moral dalam politik Bang. Ini pertarungan kepentingan, kita harus fair itu. Politik kan pertarungan kepentingan. Kenapa Anda menolak adjustment moral dalam politik itu? Tidakkah itu sesuatu yang sangat kecuali sifatnya universal Bang. Ini nggak universal. Kalau misalnya sama-sama mereka itu oke, nggak sama-sama mereka itu nggak oke. Makanya saya bilang orang-orang yang mungkin hadir di meja abang ini, kemudian mereka bilang Pak Jokowi harus bertanggung jawab atas semua ini, 9 tahunnya minimal mereka juga harus ikut tanggung jawab. Saya baru 2 bulan ini Bang. Harus menjawab semuanya. Saya nggak komplain soal ini, tapi buat saya harus fair. Daripada judgement moral lebih baik fairness Bang. Ngelihatnya secara fair aja. Coba putar 360 derajat. Jangan melihat sesuatu dari sudut panjang 45 derajat terus. Sempit sudut berpikir kita. Jadi menurut saya begini. Pak Mahfud di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah Bang, itu di judicial review pasal dinasti di undang-undang pilkada Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Tentang? Dulu tuh kan nggak boleh tuh Bang, 1 ke atas 1 ke samping 1 itu nggak boleh maju pilkada Bang. Entar dulu, kebetulan pasal itu saya yang bikin. Nah, di undang-undang pemilu. Iya undang-undang. Jadi kalau suaminya bupati, istri nggak boleh maju. Anak nggak boleh maju. Ya. Tapi kayaknya masanya Bang Patrialis Akbar itu. Ketuanya waktu itu saya lupa siapa. Tapi waktu itu di masanya Bang Patrialis, saya ingat. Iya. Gitu. Karena kami yang bikin. Iya, tapi pasal apa itu satu langkah ke depan. Seingat saya itu Pak Mahfud Bang. Seingat saya itu Pak Mahfud. Oke, mungkin. Seingat saya itu Pak Mahfud itu sekitar 2015, 2016. Iya 2015. Ya. Ataupun misalnya itu bukan Pak Mahfud Bang. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati memuji pilkada Bang.
saya lengkapi, anak-anak bupati yang mau maju pilkada, yang merupakan terindikasi dinasti. ya mau nggak mau kan pasal itu melarang dia maju karena bapaknya bupati. Betul. Tapi diputuskan oleh MK, nggak ada paman juga pada itu. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dia nggak fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena abang boleh luka, bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut. Karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK. Pusing awak waktu itu kan gitu. Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama statement dari Bung Hasan Nasbi yang telah membongkar semua kelakuan Mahfud MD di masa beliau pernah menjabat hakim. Pak Mahfud MD ini pada masa menjabat sebagai menteri di kabinet Pak Jokowi nggak ada itu menjelek-jelekkan. Setelah tidak lagi menjabat atau mengundurkan diri pada saat mengikuti Wapres pada waktu yang lalu, Pak Mahfud mulai mengkritik macam-macam lah membuat kegaduhan Padahal di masa ia menjabat hakim itu banyak keputusan-keputusan yang ia buat yang seperti ia tuduhkan beberapa waktu yang lalu Jadi jangan pernah merasa diri ini selalu benar, jangan merasa kita benar sendiri, orang lain itu semuanya salah, nggak cocok bagi kita anggap orang itu salah. Nah, jangan seperti itu ya guys. Jangan pernah mau dipecah belah dengan statement-statement yang membuat gaduh Jangan pernah mau. Oke. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum. Bye.